Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Itu. Sekarang kita akan membahas tentang maudhu' ilmi usulil fikih, yaitu maudhu' dari ilmu usulil fikih. Nah, kata maudhu' ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ada yang menyebut dengan subjek, ada yang menyebut dengan tema bahasan, ada yang menyebut dengan ruang lingkup kajian, dan ada juga yang menyebut dengan objek kajian. Jadi bermacam-macam. Nah, kenapa maudhu dari setiap ilmu itu disebut dengan maudhu? Iya, karena ketika disusun dalam bentuk qadhiyah, posisinya selalu berada di maudhu, di subjek. Qadhiyah itu kan terdiri dari dua unsur. Pertama disebut dengan maudhu, yang kedua disebut dengan mahmul. Nah, maudhu dari setiap ilmu itu posisinya di dalam qadhiyah selalu menjadi maudhu atau subjek. Misalnya, salah satu dari maudhu ilmu usulil fikih ini yaitu Alkitab atau Al-Quran. Nah, ketika disusun dalam bentuk qadhiyah di dalam kajian ilmu usulul fikih, misalnya contohnya Alkitabu Hujjatun. Alkitabu Hujjatun ini qadhiyah tersusun dari maudhu' dan mahmul. Maudhu'nya adalah Alkitab, sementara mahmulnya adalah Hujjatun. Nah, Alkitab ini merupakan salah satu dari subjek atau objek kajian ilmu usulul fikih dan posisinya berada di maudhu', di subjek. Karena itu ini disebut dengan maudhu'. Wa amma maudhu'u ilmi usulil fikih, dan adapun subjek ilmu usulil fikih, fahuwa maka ialah adapun maudhu'u ilmi usulil fikih, adillatuhu ialah dalil-dalil fikih, min haitsul awaridu dari segi sifat-sifat aksidental, allahiqatu yang menempel atau mengikuti laha terhadap adillah, min kauniha yaitu dari adanya adillah, amatan ialah umum, wa khasatan dan khusus, wa amron dan perintah, wa nahyan dan larangan, wa ghairu dzalika dan selain hal tersebut, amatan khasatan ila akhirih. Jadi yang menjadi subjek dari ilmu usulul fikih ini adalah dalil-dalil fikih. Cuman dalil-dalil fikih ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dalil tafsili, ada yang dalil ijmali. Nah, yang menjadi subjek dari ilmu usulul fikih ini adalah dalil ijmali. Kemudian dalil ijmali ini terbagi menjadi dua, ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fih. Muttafaq alaih atau yang disepakati ini ada empat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Sementara mukhtalaf fih yang diperselisihkan ini banyak. Di antaranya adalah syar'u man qablana, al-istishab, atau al-aslu fil asya, atau al-istihsan, atau al-maslahah al-mursalah, dan yang lain-lain.
Ini disebut dengan dalil ijmali yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Nah, yang menjadi objek dari kajian ilmu usulul fikih ini adalah dalil ijmali, baik yang muttafaq alaih maupun yang mukhtalafun fihi. Cuman dari sudut pandang apa dalil-dalil ijmali ini dikaji di dalam ilmu usulul fikih? Yaitu dari segi al-awarid al-lahiqah. Al-awarid al-lahiqah ini adalah atribut atau sifat yang ditempelkan kepada dalil-dalil ijmali ini. Misalnya, salah satu dari dalil ijmali ini kan adalah Alkitab. Nah, salah satu atribut sifat yang menempel ke Alkitab, ke Al-Quran ini adalah Al-Quran itu umum, Al-Quran itu ada yang khas, Al-Quran itu ada yang berupa amar, Al-Quran itu ada yang berupa nahi, Al-Quran itu ada yang berupa mutlak, ada yang berupa muqayyad, ada yang berupa mustarok. Nah, ini yang menjadi maudhu dari ilmu usulil fikih. Adillatul fikih min haitsul awaridul lahiqatu laha. Dan juga misalnya salah satu dari adillatul fikih al-ijmaliyah adalah as-sunnah. Nah, apa yang menempel ke as-sunnah? Di antaranya adalah as-sunnah ini bisa ta'arud, bisa bertentangan. Bertentangan dengan apa? Bisa bertentangan dengan Alkitab, bisa bertentangan dengan sama-sama as-sunnah, sama-sama hadisnya. Ini merupakan objek kajian atau subjek dari ilmu usulul fikih. Wa amma ghayatuhu, dan adapun tujuan ilmu usulil fikih, fahiyya maka ialah adapun ghayatuhu al-wusuluh ialah sampai ilal ahkami syar'iyyati terhadap hukum-hukum syariat minal adillati tafsiliyati dari dalil-dalil terperinci atau spesifik biwasitatiha dengan perantara atau sarana adillah ijmaliyah. Biwasitatiha dengan perantara adillah ijmaliyah. Apa tujuan mempelajari ilmu usulul fikih? Yaitu untuk sampai pada hukum syariat yang digali atau yang ditarik dari dalil-dalil spesifik. Dengan mempelajari ilmu usulul fikih, maka kita bisa menggali hukum dari dalil tafsiri. Kita bisa menarik hukum syariat dari dalil tafsiri. Nah, posisi dari ilmu usulul fikih ini sebagai wasithah, sebagai sarana, sebagai alat agar seseorang itu, agar kita ya yang mempelajari ilmu usulul fikih ini bisa menggali hukum dari adillah tafsiriyah. Karena kalau hanya kita mengetahui dalil tafsili, maka kita tidak bisa menarik hukum syariat dari dalil tafsili ini. Tanpa dibantu, tanpa ditopang oleh ilmu usulul fikih, maka kita tidak bisa menarik hukum, menggali hukum dari adillah at-tafsiliyah atau dalil tafsili. Ala makna annahu, atas pengertian sesungguhnya sya'an la budda ialah harus min ma'rifati usulil fikih, dari mengetahui usulil fikih, linatamakkana supaya mampu kita ministimbatil hukmi syar'i dari menggali hukum syariat, minad dalil tafsili dari dalil spesifik atau terperinci. Wadhalika, dan adapun hal tersebut at-tamakkun. Tamakkun ini merupakan masdar dari natamakkan. Wadhalika, dan adapun hal tersebut at-tamakkun, mampu, li'annad dalilat tafsiliyah, ialah karena sesungguhnya apa dalil spesifik atau terperinci, wahdahu, semata-mata ad-dalil at-tafsili, la yufidu, ialah tidak berfaedah atau tidak berguna, apa ad-dalil at-tafsili wahdahu, dzalika, terhadap
hal tersebut istimbat al-hukmi syar'i. Jadi kalau hanya kita mengetahui dalil at-tafsili, maka kita tidak bisa menarik hukum dari dalil tafsili itu. Agar kita bisa menarik hukum syar'i dari tafsili, alatnya apa? Alatnya adalah ilmu usulil fikih. Buktinya ini atau contohnya, Fa'idha qara'na maka ketika membaca kita qaulahu ta'ala terhadap firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu aqimus shalah, menegakkanlah kalian atau mendirikanlah kalian as-shalat pada salat. Arafna maka mengetahui kita annaha, insyaallah ini lebih tepat annahu insyaallah ya. Arafna maka mengetahui kita annahu bahwa sesungguhnya apa qaulahu ta'ala aqimus shalah, amrun ialah perintah biiqamatiha dengan menegakkan salat. Walakinnana dan akan tetapi siapa kita la na'rifu ialah tidak mengetahui siapa kita halil amru apakah adapun perintah biha dengan salat ala sabilil wujubi ialah atas jalan wajib amin nadbi atau sunat amit takhiri atau memberi pilihan li'annal amro karena sesungguhnya apa perintah yusta'malu ialah digunakan apa al amru fi kulli hadhil ma'ani di dalam seluruh pengertian-pengertian ini kama sebagaimana yusta'malu digunakan apa al amru fi ghairiha di dalam selain hadhil ma'ani. Lakinnana akan tetapi siapa kita idza arafna ialah ketika mengetahui siapa kita fi usulil fikhi tentang usulul fikhi anna bukan tentang ya di dalam ya. Lakinnana akan tetapi siapa kita idza arafna ialah ketika mengetahui kita fi usulil fikhi di dalam usulul fikhi anna mutlaqal amri ialah ini menjadi maf'ul bihi bukan menjadi khabar ya. Anna mutlaqal amri bahwa sesungguhnya apapun perintah lil wujubi ialah untuk wajib. Anna mutlaqal amri lil wujubi bahwa sesungguhnya apapun perintah lil wujubi ialah untuk wajib. Nah, mutlak ini saya terjemahkan dengan apapun. Biar mudah saja ya. Nah, yang dimaksud dengan mutlak ini yaitu at-tajarrud anil qarinah. Tidak ada qarinah, terbebas dari qarinah, tidak disertai dengan qarinah. Ini yang disebut dengan mutlak. Saya terjemahkan dengan apapun. Wa annahu dan sesungguhnya apa al-amru la yusrafu ialah tidak dipalingkan apa al-amru anhu dari al-wujub illa biqorinatin kecuali dengan qarinah, dengan indikator. Arafna maka mengetahui siapa kita anna salata bahwa sesungguhnya apa salat wajibatun ialah wajib fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu aqimus shalah, yaitu aqimus shalah. Wadzalika dan adapun hal tersebut arafna anna shalah wajibatun bisti'malil qiyasil mantiki ialah dengan menggunakan silogisme logika. Silogisme logika. Nah, ini untuk membuktikan bahwa tanpa ilmu usulul fikih kita tidak bisa menggali hukum dari dalil tafsiri. Contohnya ini, aqimus shalah. Aqimus shalah ini hanya perintah, isinya itu hanya perintah untuk menegakkan sholat. Namun, ini tidak bisa kita mengetahui apakah menegakkan sholat ini wajib, sunnah, atau mubah. Ini kita tidak tahu dari ayat ini. Kita tidak bisa menggali hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah dari ayat ini, yaitu aqimus shalah. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengetahui hukum syar'i
yaitu wajib, mubah, atau sunnah dari ayat ini, yaitu harus dibantu dengan ilmu usulul fikih. Misalnya salah satu bahasan di dalam ilmu usulul fikih itu adalah annal amro lil wujub atau al amru lil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, baru bisa kita menggali hukum dari aqimus shalah. Nah, aqimus shalah amrun wal amru lil wujub. Jadi, iqamatus shalah wajibatun, menegakkan sholat itu wajib. Jadi, alat untuk kita bisa menarik hukum dari dalil tafsili, alatnya adalah ilmu usulul fikih. Bagaimana cara membentuk dalilnya? Yaitu dengan cara menggunakan kias mantiki atau silogisme. Contohnya seperti ini. Fanaqulu, maka berkata kita. Akimu, adapun lafaz akimu, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu aqimus shalah. Amrun adalah perintah. Wahada, dan adapun ini qauluhu ta'ala aqimus shalah, wahada ad-dalilut tafsili, adalah dalil spesifik atau terperinci. Wal amru lil wujubi, dan adapun perintah lil wujubi ialah untuk wajib. Wahada, dan adapun ini al amru lil wujub, wahada ad-dalilul ijmali, ialah dalil ijmali, dalil global. Fatakunun natijatu, maka adaan natijatu, apa kesimpulan, ialah anna sholata wajibatun, sesungguhnya apa sholat, wajibatun ialah wajib. Jadi dengan cara disusun dalam bentuk kias mantiki. Misalnya ini. Aqimus shalah, aqimu fi qaulihi ta'ala, aqimus shalah amrun. Ini adalah dalil tafsili. Wal amru lil wujub. Ini adalah dalil ijmali yang dipelajari di dalam ilmu usulul fikih. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah anna shalah wajibatun. As-shalatu wajibatun. As-shalatu wajibatun ini merupakan hukum syar'i. Hukum syar'i yang dihasilkan dari apa? Yang dihasilkan dari dalil tafsili yang ditopang, yang dibantu dengan dalil ijmali. Nah, ini ya. Yang menjadi alatnya itu adalah dalil ijmali. Apa itu? Yaitu al-amru lil wujub. Wahakadha, demikianlah bistiqmalil kiasil mantiki. Ini musyar ilih dari dha ini adalah bistiqmalil kiasil mantiki. Nakulu, berkata kita, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, la ta'kulu riba, yaitu la ta'kulu riba, jangan makanlah kalian ar-riba, terhadap riba. Bagaimana cara menyusun dalil tafsili dan dalil ijmali dalam bentuk kias mantiki? Seperti ini. La ta'kulu nahyun, wan nahyu lit tahrim, fa'aklu riba haramun. La ta'kulu, adapun lafaz la ta'kulu di dalam firman Allah la ta'kulu riba, nahyun ialah larangan. Ini adalah dalil tafsili. Wan nahyu lit tahrim, dan adapun larangan lit tahrimi ialah untuk haram. Ini adalah dalil ijmali. Kesimpulannya adalah aklu riba haramun, makan riba itu adalah haram. Aklu riba haramun, maka adapun makan riba itu adalah haram. Nah, ini adalah hukum syar'i. Aklu riba haramun ini adalah hukum syar'i. Bagaimana hukum syar'i ini digali? Yaitu hukum syar'i ini digali dari dalil tafsili, yaitu la ta'kulu riba, dengan dibantu dengan dalil ijmali, yaitu an-nahyu lit tahrim. Wa bihadza, dan dengan ini al-mazkur,
Wa bihadza dengan ini al-mazkur yang dimaksud dengan hadza ini musyar ilaihnya kembali ke faida qara'na. Faida qara'na di atas. Ini cuman kita langsung ke al-mazkur saja. Wa bihadza dan dengan al-mazkur penjelasan yang sudah disebutkan barusan ya tabayyanu menjadi jelas lana bagi kita annahu apa sesungguhnya sya'an laula usulul fikhi andaikan bukan usulul fikhi adapun usulul fikhi ini menjadi mubtada khabarnya dibuang ya ai usulul fikhi maujudun laula usulul fikhi andaikan kalau makna terjemahannya lebih mudahnya itu andaikan bukan karena usulul fikih, maksudnya demikian. Laula andaikan bukan usulul fikih adapun usulul fikih la mastata'na maka sungguh tidak mampu siapa kita istimbatul ahkam syar'iyyati untuk menggali hukum-hukum syariat min adillatiha dari dalil-dalil ahkam syar'iyyah at-tafsiliyati yang bersifat perincian atau yang spesifik. Kalau bukan karena ilmu usulul fikih, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menggali hukum syariat dari dalil tafsili. Walil jahli dan karena bodoh, karena tidak tahu bihadal ilmi dengan ilmu ini, yaitu ilmu usulil fikih, zallat tergelincir akdamu kasirin apa kaki-kaki banyak orang akdam ini kaki ya zallat tergelincir akdamu kasirin apa kaki-kaki banyak orang mimman yaitu dari sebagian di antara orang tasaddara yang tampil siapa man lil ilmi untuk ilmu wal fatwa dan berfatwa duna ma'rifatin bihi tanpa mengetahui bihi dengan hadal ilmi fa'ahalla maka menghalalkan siapa man haramallahi terhadap haramnya Allah sesuatu yang diharamkan oleh Allah maksudnya wa harrama dan mengharamkan siapa man halalahu terhadap halalnya Allah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, orang yang tidak tahu dengan ilmu usulul fikih akan tergelincir pada banyak kesalahan. Bisa saja yang haram itu dihalalkan dan yang halal diharamkan kalau tidak mengetahui ilmu usulul fikih. Jadi untuk kita bisa memutuskan ini haram, ini halal, ini mubah, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini haram, ini khilaful aula, ini rukhsah, ini azimah, ini sahih, ini batil, harus mengetahui ilmu usulul fikih. Falal ilmu bidalilil ijmali wahdahu yufidu. Fala maka tidak al ilmu adapun mengetahui bidalilil ijmali dengan dalil global wahdahu semata-mata ad-dalilul ijmali yufidu ialah berguna apa al ilmu ialah berguna apa al ilmu mengetahui dalil ijmali saja juga tidak berguna untuk menarik atau istinbat sebuah hukum. Walal ilmu dan tidak ada al ilmu apa mengetahui bidalil tafsili dengan dalil spesifik wahdahu semata ad-dalil tafsili yufiduhu ialah berguna apa al ilmu hu terhadap man. Tapi kalau nggak ada hunya ini lebih enak ya. Yufidu ialah sama dengan yang di sini. Wahdahu yufidu ialah berguna apa ilmu. Hanya mengetahui dalil ijmali tidak berguna untuk menarik sebuah hukum syar'i. Begitu juga hanya mengetahui dalil tafsili juga tidak berguna untuk mengetahui hukum syar'i. Baru kita bisa istimbatul hukmi syar'i, menarik sebuah hukum syar'i apabila kita mengetahui dalil tafsili dan juga mengetahui dalil ijmali. Maka baru kita bisa menggali hukum.
Fala buddha, maka karena itu, fala buddha maka harus minijtima iddalilaini dari terhimpunnya dua dalil, yaitu dalil tafsili dan dalil ijmali, lilusuli untuk sampai ilal hukmi syar'i terhadap hukum syar'i, haitsu yantazimu sekiranya tersusun minhuma dari keduanya ad-dalilaini kiasun iktironiyun apa kias iktironi. Di dalam mantik itu ada pembahasan tentang kias. Kias ini terbagi dua, ada yang disebut dengan kias iktironi, ada yang disebut dengan kias istisnai. Nah, kias iktironi ini memiliki empat syakal. Ada yang disebut dengan asyaklul awal, asyaklul tsani, asyaklul tsalis, dan asyaklul rabi. Nah, ini dipelajari di dalam ilmu mantik. Saya tidak akan menjelaskan secara lebih panjang ya terkait masalah kias iktironi, syakal awal. Silakan dipelajari di dalam ilmu mantik. Haitsu yantadimu sekiranya tersusun minhuma dari keduanya ad-dalila ini kiasun iktironiyun. Apa kias iktironi? Minasyaklil awwali dari figura yang pertama indal manatikoti menurut ulama manatikoh. Yakunu yang ada ad-dalilu tafsili apa dalil tafsili dalil spesifik fihi dalam kias iktironi muqaddamatuhu ialah premisnya kias iktironi suro yang minor. Artinya dalil tafsili di dalam kias iktironi ini dijadikan sebagai muqaddimah suro atau premis minor. Wad dalilul ijmali dan dalil ijmali dalil global muqaddamatuhu ialah premisnya kias iktironi kubro yang mayor. Artinya dalil ijmali di dalam kias iktironi ini dijadikan sebagai muqaddimah kubro. Nah, kesimpulannya nanti adalah menghasilkan hukum syar'i. Wan natijatu dan adapun kesimpulan hiya an natijah al hukmu syar'iyyu ialah hukum syariat. Ialah hukum syariat atau hukum yang bersifat syar'i. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.